Karena kalau bukan kita yang ikut membangun, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang kita belajar, kapan lagi? Private class. Karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar, hari ini kita akan kembali belajar di private class. Ya, sahabat semua yang ada di rumah, sekarang kita akan berdiskusi tentang belakangan ini marak sekali ya kasus-kasus remaja yang dalam usia remaja itu melakukan tindak kekerasan, entah itu anak pejabat atau mungkin yang tidak pejabat tetapi viral juga di sosial media. Nah, hal-hal seperti ini kita ingin tahu nih dari sudut pandang seorang remaja aktivis seorang aktivis remaja yang dalam hal ini adalah ketua organisasi remaja di Bali yang disebut dengan Pesikian Yowane. Ya, hari ini kita telah hadir Ketua Pesikian Yowane Kecamatan Kubu Tambahan. Benar, Bil? Ya, beliau adalah Pak D. Billy Arta. Oke, jadi Pak D ya, Pak D. Paling lebih pejabat deh, Bil. Ya, Billy. Ini namanya Billy. Jadi secara lengkapnya D. Billy bisa diperkenalkan. D. Billy Tenyen, Sehuli DJ dan sebagainya. Silakan, Bil. Baik, terima kasih Ji atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama tiang IGD Billy Arta, Hindu Nepia Bela Sunda. Jadi aslinya di Desa Adat Yasanih, Banjar Dinasanih Desa Bukti. Jadi kesehariannya memang bekerja di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, sampai saat ini tiang dipercayakan sebagai Manggale Alitan Pesikian Yowane Bali Majelis Desa Adat Kecamatan Kubu Tambahan. Ya, ntar dulu. Manggale Alitan Majelis Pesikian Yowane. Majelis Pesikian Yowane. Panjang nih soalnya, kita pelan-pelan dulu. Ya, jadi Manggale Alitan. Ya, Majelis Yowane Desa Adat. Yowane Desa Adat. Majelis Desa Adat Kubu Tambahan. Jadi di bawah MDA, Ji. Oh ya, di bawah MDA. Manggale Alitan berarti ada Manggale Madya sama Utama. Itu maksudnya dalam struktur itu? Struktur itu kalau Utama di tingkat provinsi. Oh, artinya tetap nih ketua tertinggi tapi di kecamatan ya, namanya Manggale Alitan. Oke, Manggale Alitan di tingkat kecamatan artinya. Ini De Billy ketua dari lembaga tersebut mengatur organisasi pemuda, gitulah gampangnya ya, penonton di luar Bali mungkin biar lebih jelas. Organisasi pemuda di Kecamatan Kubu Tambahan. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang tadi apa istilahnya Pesikian Yowane Desa Majelis Desa Adat Kecamatan Kubu Tambahan. Artinya di bawah Majelis Desa Adat ini ada yang khusus untuk membidangi Yowane-nya. Yowane itu pemuda ya, remaja. Beda dengan STT. Dulu kan kita kenal trune-truni apa gitu, kalau sekarang. Jadi kalau disebut beda sih sama, Ji. Jadi dia diatur dari Pergub 4. Jadi Pergub 4 tahun 2019 tentang desa adat. Calon politikus apal Pergub. Jadi di sana sudah tertuang sebutan Yowane, de trune, atau sebutan lain, boleh disebut seketrune, boleh disebut seketrune-truni. Oh, sebenarnya boleh itu, boleh. Sama lembaganya seketrune-truni, tetapi sekarang diseragamkan. Kalau bisa penyebutannya disamakan, yaitu Yowane. Ya. Nah, misalnya dulu udah ada nih di desa, ada seketrune-truni Dwi Mekar gitu. Bisa dirubah menjadi Pesikian Yowane. Kalau di desa adat tetap Yowane Desa Adat Dwi Mekar, seperti itu. Jadi untuk Pesikian itu untuk organisasi yang ada di bawah naungan Majelis Desa Adat. Jadi Pesikian itu perkumpulan dari seketrune atau Yowane Desa Adat. Di desa ada Yowane. Ini sekarang punya perkumpulannya Pesikian Yowane. Oh ya, baru ngerti. Oke, itu jadi frame-nya itu Billy sekarang hadir sebagai ketua Pesikian Yowane di Kecamatan Manggale Alitan di Kecamatan Kubu Tambahan. Nah, berarti sekarang ngobrolin tentang Yowane nih. Peran dari Yowane Desa Adat ini kalau dalam Pergub 4 itu seperti apa, Bil? Jadi Yowane Desa Adat ini diharapkan menjadi penerus dari
Krama Desa nantinya. Karena Yowane ini kan identik dengan pemuda. Pemuda, jadi animare menek bajang kalau di Bali. Pakai umur berarti ya? Ya, jadi umurnya kalau Yowane desa adat di masing-masing desa adat itu biasanya tergantung awig-awig seketurunannya atau awig-awig Yowanenya. Kalau di desa saya mare menek bajang atau baru beranjak dewasa sampai dengan umur menikah. Baru beranjak dewasa itu kisaran Umur 16 tahun sampai menikah. Setelah menikah nanti dia sudah termasuk di krama desa adatnya dan langsung di bawah naungan bendesa adat. Desa adat. Oh, berarti sebelum dia menikah disitulah dia waktunya untuk masuk di Yowane desa adat. Konsepnya seperti STT memang persis ya. Dan itu fungsinya berarti untuk sebagai apa istilahnya pembentukan regenerasinya dari desa adat. Desa adatnya. Tapi dalam ranah adat dan budaya. Adat dan budaya. Mengatur di situ misalnya hal-hal yang bersifat ke tata pemerintahan gitu. Jadi kalau bilang ke tata pemerintahan ya karena kita ada strukturnya jadi di setiap Yowane desa adat atau seketrune itu jadi ada strukturnya, ada kelian Yowanenya atau kelian seketrunenya, ada namanya petajo atau pangliman atau wakilnya nike, ada penyarikan, ada petengan atau juru raksenya, ada kasinoman seperti itu. Ada bage-bagenya aja, bage organisasi dan lain-lain. Memang lengkap lah artinya keorganisasiannya ya. Jadi sebagai miniatur dari desa adat sebenarnya. Ya, untuk yang memang tujuannya menyiapkan ini nanti pemuda ini tidak kaget ketika masuk ke desa pekraman. Desa pekraman atau desa adatnya. Oh ya, Pergub 4 juga mengatur perubahan nama desa pekraman jadi mencabut Pergub 3 2003 kayaknya. Ya, tentang desa pekraman. Tentang desa pekraman. Sekarang jadi desa adat. Desa adat. Yang banyak nih orang belum tahu nih Bill mungkin keberadaan desa adat di Bali itu. Desa adat, desa dinas. Itu kan kadang membingungkan nih untuk orang-orang secara umum. Bahkan orang Bali kadang dari desa apa itu bingung antara mana desa adat dan desa dinasnya. Jadi biar pemirsa tahu, jadi desa adat ini sebenarnya di seluruh Indonesia ada desa adat. Cuma di Bali lebih diatur lagi desa adatnya melalui Pergub 4. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Jadi tugas dari desa adat itu sudah tertuang jelas di sana, Ji. Jadi desa dinas itu di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terus desa adat di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat. Jadi ini mengatur tentang adat. Dinasnya tersendiri ada dia? Dinas tersendiri ada di provinsi. Oke. Oh ya, salah satu alasannya yang pernah tak baca gitu. Kalau dulu disebut desa pekraman hanya ada di Bali. Ya. Di desa adat di luar itu padahal mereka punya desa adat ya. Misalnya di Papua, di Kalimantan banyak desa adatnya. Tetapi kalau kita pakai istilah desa pekraman, akses secara nasionalnya itu tidak bisa jadinya ya. Oke, itu ya. Kenapa sekarang disebut desa adat? Ya, teman-teman di rumah nih remaja-remaja Bali paling tidak ngerti ya, desa adat apa sih kalian gitu. Dan ada desa dinasnya juga. Desa dinas itu dipimpin seorang perbekel. Kalau desa adat, bendesa adat, kelian desa adat atau sebutan lain. Jadi gitu di Pergub. Jadi tidak harus kelian desa adat yang memimpin. Karena ada sebutan lain, mungkin ada jero bayan atau ada jero pase kalau di Kebun Tambahan. Jadi itu boleh sesuai Pergub boleh. Jadi nggak ada, kalau dilihat ada dualisme sih tidak, tapi sudah mempunyai porsi pekerjaan masing-masing. Kalau perbekel mungkin secara administratif dia di desa kependudukan, terus desa adat mengatur tentang adat budayanya. Pengantin duase menikah kapan, upacaranya boleh seperti apa, itu ngaben seperti itu. Ya. Tapi kemudian ketika ada orang menikah, pencatatan sipil dan sebagainya lewat desa dinas. Ketika ada orang meninggal, akte kematian lewat desa dinas. Itu pembagian tugasnya berarti ya. Ya. Nah, ngomong sekarang tentang Yowane nih sebagai sebuah organisasi. Kelembagaannya jelas, artinya secara lembaga strukturnya udah ngelola dana nggak sih? Nah, untuk ini penting nih, ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin anggaran, jadi setiap desa adat sudah diberikan dana. Jadi namanya dana semesta berencana. Jadi itu desa adat mengelola dananya masing-masing. Nah, di sana sudah ada slot
untuk Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Nah, salah satunya ada dana untuk kegiatan Yowane Desa Adat. Jadi untuk kegiatan Yowane Desa Adat Dari ada dana Powongan berarti ya maksudnya dia. ya, ada Paiketan Keramu Istri juga. Kalau di Bali kita sudah ada 3 organisasi di bawah naungan Majelis Desa Adat, yaitu Yowane Desa Adat, ada Keramu Paiketan Keramu Istri atau Pakis. Saat ini ketuanya Manggalenya Ibu Putri Koster. Manggala Utama artinya ya, di tingkat provinsi. Manggala utamanya, terus ada Manggalenya Ibu Cok Tia, terus ada Pecalang juga, Paiketan Pecalang. Jadi ada 3 yang di bawah naungan MDA. Ya. Dan itu artinya pendanaan kalau membuat program itu di Yowane. Kalau Yowane Desa Adat itu sudah diprogramkan oleh dana desanya masing-masing. Masuk di dana desa. Nah, untuk Yowane Pasikian Yowanenya yang dari provinsi sampai kecamatan itu masih sistemnya ngayah, Ji. Oh ya. Kita masih proses pengajuan dana hibah sih. Biar ada lah program di kecamatan di kabupaten seperti itu ya. Kalau di kabupaten juga yang ikut sebagai anggota, jadi anggota di Pasikian Yowanenya, kita masih proses pengajuan hibah di Dinas Kebudayaan, karena di kabupaten nggak ada dinas DPMA. Oh iya. Jadi masih di kebudayaan untuk Yowane. Nah, berarti ada aturannya di gini, penggunaan uang dana desa, dana semesta berencana itu sekian persennya harus untuk Yowane gitu, ada persentase gitu? Nggak ada sih. Itu diatur dari kebijakan bendesa adat masing-masing. Oke, berarti ini teman-teman di rumah nih, para anggota Yowane, Seketrune, kalau misalnya mau aktif gitu bikin program di Yowanenya, berkoordinasi dengan bendesa adat ya, biar ada slotnya. Karena desa gitu kemarin yang pantau, karena tetap mengkoordinir masing-masing kalian Yowane di masing-masing desa adat di Kecamatan Kubu Tambahan. Ada memang beberapa desa adat yang bukan tidak aktif, jadi dia mau aktif tapi karena supportnya tidak ada, jadi terlihat diam. Padahal mereka mau aktif, mulai dari bergotong royong. Artinya terbatas ke kegiatan-kegiatan yang tidak ada dananya ya, jadinya. Seperti itu. Padahal bisa berarti dicoba koordinasikan dengan bendesa adat, bagian Bage untuk Powongan itu bisa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan Yowane. Kalau buat ogoh-ogoh boleh? Kalau buat ogoh-ogoh dikoordinasikan juga ke bendesa adat. Program unggulan dari bendesa adat juga. Ya, betul. Karena program desa adat juga terlalu banyak, Ji. Jadi kita di desa juga mendukung program dari pemerintah provinsi. Apapun program pemerintah provinsi, kita wajib adat harus melaksanakan. Seperti kemarin halnya Tumpak Kerudut. Oh iya. Kita juga menyelenggarakan bulan bahasa. Harus ada. Kita kita berusaha untuk mendorong para Yowane bekerja sama dengan desa adat menggelar bulan bahasa di desanya masing-masing. Jadi biar ada geliat kegiatan di desanya. Nah, besaran dana desa adat itu berapa, Bro? Tidak nyampe 10, paling 7-5 juta seperti itu. Enggak, maksudnya satu desa adat mengelola setahunnya berapa ya? 200 atau 300 ya? Oh, lumayan besar. Lumayan besar, tapi karena dibagi menjadi 3 bagenya itu. Oh iya. Untuk Parahyangan itu berarti kegiatan piodalan dan sebagainya. Pawongan dan Pelemahan. Ya. Tapi ini di luar dari dana desa yang untuk desa dinas itu, masing-masing desa kan ada dana desa juga. Kalau desa dinas setahu saya itu juga sama. Jadi harus menjalankan program sesuai dengan musyawarah desa yang sudah disepakati pada musyawarah desa. Dan para pemirsa harus tahu, jadi nggak ada dualisme antara Karang Taruna dengan Yowane. Jadi sebenarnya sama, karena anggota Yowane sudah pasti menjadi anggota Karang Taruna di desanya, karena Karang Taruna itu di bawah desa dinas, Yowane desa adat. Cuma kalau di Karang Taruna itu dia pakai umur, jadi nggak ditentukan dia sudah menikah atau belum. Selama dia masih produktif dan masih mau membangun desa, dia masih boleh untuk ikut di Karang Taruna seperti itu. Ya. Nah, berarti di situ posisi dari Yowane di masyarakat menjadi bagian dari desa adat, kemudian termasuk juga minyaknya untuk bergerak itu pendanaannya juga untuk dengan dana desa adat. Ini yang belum memanfaatkan bisa nih komunikasi dengan bendesa, ayo dorong biar Yowanenya aktif gitu.
biar ada kegiatan lah di Yohane ini menjalankan perannya di masyarakat untuk menyiapkan generasi masyarakat itu sendiri ke depannya. Nah, sekarang baru ngomongin tentang remaja Bali nih secara umum, Bil, yang Billy lihat selaku Manggala Alitan, Ketua Pesikian Yohane. Kalau di luar nih gitu, di luar Bali gitu, yang viral-viral itu kan kejadian-kejadian remaja kekerasan salah satunya kemarin yang sangat viral itu sampai koma korbannya sampai sekarang. Kemudian penggunaan narkoba kayaknya kita udah nggak bisa tutup mata juga. Ya, hal-hal negatif di kalangan remaja itu kalau di Bali sendiri dari sudut pandang dari kacamatanya Billy nih, kita ada di posisi mana sih? Sudah lampu merah atau kuning atau masih hijau? Nah, dari sudut pandang saya sendiri selaku Manggala Alitan ya, terutama di wilayah Kubu Tambahan, jadi belum ada di zona merah sih, masih ya tahap kuning ya, harus hati-hati karena apa? Perkembangan di media sosial sangat mempengaruhi cara pandang dari Yohane itu sendiri. Nah, gimana caranya biar Yohane tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut? Sudah tertuang pada program-program desa adat atau Yohane. Yang pertama, mungkin kita mengadakan pasraman kilat kah di desa adat masing-masing. Terus pasraman yang mungkin jangka 1 tahun, mungkin dari seni, menggambel, menari seperti itu. Karena saya tahu ketika tidak ada geliat kegiatan di desa, pasti anak-anak itu membuat kegiatan yang arahnya negatif. Yang arahnya negatif seperti itu. Tapi ini akan terbentur gini, kondisi sekarang di desa-desa di Bali itu gini, akan banyak perantauan gitu. Artinya usia muda, usia di Yohane itu pasti mulai bekerja, dan yang di desa akan ditinggalkan untuk ke kota. Ini terjadi juga di Kubu Tambahan. Kalau di Kubu Tambahan khususnya di Buleleng memang kebanyakan seperti itu. Jadi Yohane kita kenapa tidak se-eksis di Denpasar, di Badung, karena kebetulan merantau semua. Jadi bukan hanya di Denpasar sih mencari pekerjaan, tapi juga ke kapal pesiar seperti itu. Makanya kita sangat susah mencari anggota untuk kita ajak berkegiatan di desa masing-masing. Yang tinggal di desa memang sedikit gitu ya. Yang tinggal di desa memang sedikit. Dan itu harus berupa tuntutan karena mereka harus mencari hidup, mencari nafkah gitu. Dan di rumah sendiri di desa belum tersedia itu. Iya, betul. Terus berarti sebuah fenomena nih, pemerintah harus jeli juga di Bali. Kalau terus seperti ini, remaja didorong untuk keluar desanya siapa yang membangun itu? Segera pulangkan saya. Asalkan ada lowongan pekerjaan di rumah. Makanya harus ada bandara di Kubu Tambahan ya, Bil ya. Astung kare. Kalau ada bandara berarti lahan pekerjaan nambah. Otomatis tingkat perpindahan urbanisasinya akan sedikit seperti itu. Ya, walaupun bekerja, tapi kalau bekerjanya memang tinggalnya di rumah pasti waktu masih tersedia lah untuk membangun desa. Timbang kalau kerjanya merantau, pulangnya udah jarang. Pulang sesekali kita ajak berkegiatan di Yohane pasti juga akan nggak full lah, pasti mereka punya kegiatan keluarga. Nah, ini juga berdampak pada lomba ogoh-ogoh. Jadi bulan Maret ini kan bulannya perlombaan ogoh-ogoh. Kita di Kubu Tambahan cuma diwakili 5 seketrune. Jadi dari 22 desa adat, saya sendiri berkoordinasi sama kalian Yohane-nya di masing-masing desa adat, semua nyerah. Karena satu, tidak siap dari segi keanggotaan. Mungkin tidak siap dalam artian nggak bisa selesai tepat waktu. Iya. Karena yang diajak mengerjakan sedikit seperti itu. Terus belum lagi dia nanti persiapan untuk pragmennya, mungkin nanti pas pengaraan di pengerupukan. Itu yang menyebabkan banyak yang tidak siap. Tapi untungnya lebih sih dari 3, karena kita targetnya lebih dari 4 seketrune yang mewakili Kecamatan Kubu Tambahan. Oke. Ya, artinya itu memang fenomena sekarang gitu. Di desa sedikit warga pemudanya yang masih eksis di desa, dan itu berdampak besar terhadap berbagai hal ya. Salah satunya pelestarian budaya juga pasti. Di sini Sekegong untuk Yohane aktif. Saya sebenarnya untuk Sekegong Yohane juga susah, Ji. Jadi sekarang kebanyakan remaja itu terpengaruh dengan media sosial.
Jadi lain sama generasi saya ketika masih SD dulu, mungkin tahun 2006, 2005, ketika belum ada HP, masih ngat-ngatnya ke Balai Banjar. Tongkrongannya Balai Banjar. Balai Banjar, Megong, seperti itu. Jadi kalau sekarang ada HP, kita ajak ke Balai Banjar malah nyari wifi gratis. Bali Smart Island. Bali Smart Island. Saya mending di pos kamling tidur-tiduran, main HP ya seperti itu. Ya berarti fenomena kedua, udah sedikit yang di kampung juga terbutakan oleh sosial media. Betul. Ini tantangan nih, ya pemerintah perhatikan dong, cabut. Jangan. Jadi Bali Smart Island bukan hanya ada di negatifnya aja, tapi positifnya adalah ketika kemarin masa daring, anak-anak banyak sekali sih yang terbantu dengan itu. Berarti memang lagu lama sih, artinya penggunaan sosial media itu kembali ke pengawasan ya. Gimana ke pengawasan. Tapi kalau misalnya programnya yang berhasil menyenangkan, mungkin mereka akan berhasil naruh HP sejenak untuk mengikuti program itu. Ya. Tapi hal-hal lain yang sifatnya negatif itu kan tantangan yang kaitannya memang zaman yang mengharuskan seperti itu. Tapi hal-hal lain misalnya kekerasan dan seperti itu dekat nggak dengan kita di sini? Kita sempat prihatin sih ketika di media sosial dibilang Buleleng kota kota petarung seperti itu, karena banyak pelajar-pelajar SMP, SMA yang viral ya. Seperti itu. Sempat prihatin sih, cuma memang harus mulai dari pengawasan orang tua sih, terutama pengawasan orang tua, diberikan pengertian anaknya dan juga didukung oleh lingkungan yang baik. Jadi dengan adanya kegiatan Yohane, jadi jika para klien Yohane melihat video ini, jadi tolong membuat kegiatan yang positif di desanya. Bukan hanya kalau ngomongin Yohane pasti ogoh-ogoh, bukan. Jadi Yohane itu bukan hanya ogoh-ogoh, tapi banyak program yang bisa kita jalankan melalui kegiatan Yohane ini. Iya. Dan dananya dari mana? Dananya koordinasikan dengan bendesa adat masing-masing. Ada peluang untuk itu. Ya. Nah, kekerasan seperti itu. Ini yang bahaya lagi satu. Miras dan arahnya miras plus narkoba. Kalau kondisi kita di sini seperti apa sih? Nah, masalah miras dengan kemarin dilegalkannya miras, dilegalkan arak. Dilegalkannya arak bukan miras, mohon maaf. Jadi dilegalkannya arak Bali. Jadi mungkin ya karena pemuda kita kebanyakan yang merantau, jadi tidak terlalu terpantau. Jadi kalau di Kubu Tama tidak terlalu terpantau masalah itu. Berarti nggak ada spot-spot memang setiap hari nongkrong minum sampai mabuk, nggak ada ya? Nggak ada. Syukur deh, artinya masih aman di tahap itu. Kasus narkoba pernah dengar daerah? Kasus narkoba kalau di daerah Kubu Taman belum sih saya dengar. Mungkin ada, tapi secara jelas saya mengetahui belum. Sekali lagi pintu masuknya kadang yang merantau seperti itu, karena pergaulan di Bali Selatan, di tempat kerja mungkin arahnya seperti itu, kemudian pulang bahwa memperkenalkan kepada yang di rumah itu bahaya sekali. Nah, ini makanya perannya desa adat. Jadi setiap ada perantauan, pendatang baru, sama-sama kita sebagai Yohane bersama-sama desa adat membantu klien Banjar Dinas, klien Banjar Adat untuk ikut melaporkan, oh ini ada warga baru nih, mari kita ada dari mana sih asalnya, terus apa sih tujuannya datang ke sini, apakah dia udah melapor sama aparat desa apa belum, seperti itu. Jadi administrasinya lengkap atau enggak, jadi terpantau siapa yang penduduk baru, siapa yang pendatang baru, seperti itu. Dan karakter orang Bali itu harus dihidupkan. Urati itu kan istilahnya, perhatian dengan orang di sekitar itu. Yang itu yang mulai mungkin terhapuskan dengan keberadaan HP di tangan. Jadi kasihkan megang HP, kita nggak tahu siapa yang ada di sekitar kita. Padahal orang Bali harusnya punya ajer dan urati itu. Ketika melihat orang siapa, kita mengenal istilah jero, tanya kepada orang yang tidak kenal, jero saking napi, seperti itu. Itu harusnya mulai dihidupkan ya. Nah, sebagai ketua di tingkat kecamatan, visinya Billy itu targetnya seperti apa sih nanti? Mimpinya Billy terhadap Yohane di Kubu Tambahan. Kebetulan saya sendiri dilantik atau dikukuhkan oleh Ketua Majelis Desa Adat, jadi Bendesa Agung di Kesirenawe, bersama pelantikannya berarti pengukuhannya sebali
Jadi ketua Manggale Pasikian Yowane Kecamatan dan Kabupaten dikumpulkan di Denpasar dan dikukuhkan langsung diberikan SK tertanggal 26 Desember 2021. 2021 Jadi masa jabatannya 5 tahun sampai 2026 berarti tapi ya. sampai 2026. Nah, saya sempat bertanya nih ketika saya sudah mulai menikah, saya menanyakan apakah saya masih Harus boleh keluar masih boleh atau harus mengundurkan diri atau selesai. Ternyata di Sesane Pasikian Yowane saya tertulis untuk Pasikiannya itu diatur umurnya dari umur 18 sampai umur 40. Oh, berarti umur yang di situ Ya, dipakai. kalau untuk Pasikian Yowane-nya umur yang dipakai. Bukan kalau di desa adat kan menikahnya Menikah selesai. keluar dia dari Yowane. Itu berarti untuk sementara berarti saya harus melanjutkan nih masa jabatan saya sampai Minimal lah 2026. 2026. Dan Nah, bisa terpilih lagi. Astungkare sih tidak. Jadi biar ada regenerasi, Ji. Oh enggak. Oh, lanjut ke desa adat berarti ini sekarang. Ya, seperti itulah nanti karena kita harus regenerasi dalam artian Ya, kita disiapkan untuk menggantikan pengelingsir kita yang ada di desa adat masing-masing seperti itu. Nah, seiring inilah dilantik terus tahun 2020 kan selesai nih, Ji. 26 selesai, 2026 selesai. Nah, di sana baru nih kita harus regenerasinya harus berhasil. Dalam artian dari 2021 sampai 2026 harus mempunyai kegiatan yang memang harus kita sumbangkan ke generasi berikutnya atau pengganti kita, Ji. Budayanya harus mulai terbentuk. Budayanya terbentuk. Jadi kita prosesnya 2021 sampai sekarang masih pengenalan. Sosialisasi. Kemarin kita mau audiensi dengan Bapak Bupati lewat ketua Bapak PJ ya. Bapak Bupati waktu Pak Agus sebelumnya. Kita terkendala waktu jadi masih dipending sampai beliau akhirnya purna digantikan sama Pak PJ. Kita masih berusaha untuk menghadap, dalam artian memperkenalkan bahwa ini loh Yowane ada. Mungkin diberikan slot, kamu harus membuat kegiatan apa seperti itu. Selain kita punya program-program yang harus kita jalankan. Nah, karena memang di Pasikian Yowane Kecamatan belum ada dananya, Ji. Jadi sebisa mungkin saya mendorong yang ada di desa adat masing-masing untuk melakukan kegiatan. Bukan berarti kecamatan tidak ada kegiatan, bukan. Tapi kita mendorong yang ada di desa adat masing-masing untuk melakukan kegiatan. Karena memang yang bisa memprogramkan adalah yang di bawah. Yang di bawah. Eksekutornya. Ya, dalam waktu dekat ini apa sih yang menjadi urgensi menurut Billy digarap di kalangan remaja Bali itu? Nah, di Kubu Tambahan lah yang dekat dulu. Untuk di Kubu Tambahan jadi satu selain ogoh-ogoh nih di pagelaran untuk lomba ogoh-ogoh di tingkat kecamatan sampai kabupaten, juga kita ada program maunya ada festival seni dan budaya sih dari Yowane. Kalau memang nanti proposalnya disetujui dari kabupaten sih yang menyelenggarakan, Ji. Jadi kecamatan masih menjadikan satu program dengan kabupaten seperti itu. Karena prosesnya masih pengenalan. Kadang-kadang apa sih ini Pasikian Yowane? Mereka belum tahu, jadi masyarakat luas belum tahu apa itu Yowane. Yang mereka tahu adalah STT. Seperti itu. Nah, sekarang masih pengenalan. Jadi sama-sama nih Pasikian Yowane Kecamatan sama kabupaten kita gabung dari Grogak, Tajepulu dan Kubu Tambahan jadi satu. Buat festival di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten dulu. Berarti masing-masing kecamatan mengkoordinir desa Yowane di desa untuk menunjukkan seni dan budaya yang ada di sana. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan segera terrealisasi karena sebenarnya istilahnya mengaktifkan Yowane itu sangat penting, sangat urgent lah untuk sekarang itu. Di tengah situasi kita yang seperti ini bisa dikatakan terjadi degradasi moral remaja secara umum dan bahkan di Bali. Kalau Billy lihat hal seperti itu setuju atau tidak? Kalau dinyatakan kita ada penurunan moral untuk di kalau penurunan moral di degradasi remaja saya sangat setuju, Ji. Karena apa? Kembali lagi satu pengaruh media sosial yang berkembang, jadi pergaulan bebas, jadi udah ada batas lah kita di Bali, di luar Bali, di luar negeri gitu ya. Malah makin kita mengadakan kegiatan formal dibilang ngaingon, Ji. Ngaingon deh karena dihapus deh. Ada kegiatan seperti itu. Padahal kita membuat kegiatan untuk
menaungi atau membuat memberikan mereka ruang memberikan berekspresi mereka ya. ruang untuk berekspresi sebenarnya Ji. Ya. Termasuk misalnya itu dah dibuatkan momentum ogoh-ogoh gitu, lomba ogoh-ogoh. Kita lihat yang bagus berkreasi ya memang mereka akan berkreasi di ruang itu, tapi yang negatif yang memang sudah ke arah negatif mereka akan memanfaatkan momentum itu untuk melakukan hal-hal negatif. Contoh nih ada cerita lucu. Ada lomba ogoh-ogoh gitu. Kepala desa bendesanya tidak mengizinkan lomba. Nah, tahun ini desa kita jangan dah ikut gitu. Yowanenya, pemudanya demo. Kalau kita tidak ikut bikin ogoh-ogoh, kami Yowana akan mabuk setiap hari gitu. Nanti pada saat nyepi kami akan mabuk pas pengerupukan gitu. Takutlah desa adatnya. Wih, ini mabuk pengerupukan bahaya nih. Ya udah kita buat aja ogoh-ogoh, kita siapkan dana. Begitu dikasih dana diizinkan buat ogoh-ogoh, ternyata selama buat ogoh-ogoh itu mereka mabuk juga. Patuh kan sama juga jadinya kan. Ya itu artinya memang ada ruang dimanfaatkannya untuk positif atau negatif kan itu kembali lagi. Ya. Nah, menanggapi hal itu ini cerita nih ya, cerita tahun kemarin ketika pandemi. Kita kan sedang apa ya? Ketat-ketatnya melakukan kegiatan karena PPKM. PPKM. Kita nih Yowane di Denpasar audiensi dengan Bapak Gubernur buat pengumuman boleh pengarahan ogoh-ogoh. Nah, sedangkan kita di bawah melalui Satgas Covid-nya tidak boleh. Nah, itu yang membuat juga pada tahun ini sedikit peminatnya ikut lomba. Ragu ya. Nah, ragu karena ketika kita mau buat direncanakan dari mungkin jauh-jauh hari, takutnya nggak dikasih lagi untuk pengarahan seperti itu. Banyak yang sakit hati masa lalu nih, karena mau diarak nggak boleh, ada pembatasan harus di swab sekian. Padahal sekarang sih udah seperti PPKM kan sudah dicabut seperti Pak Gub kemarin di Gedung Kesenian memberikan arahan kan kita sudah bebas dari bukan bebas sih tapi sudah aman seperti itu. Tapi memang di tengah situasi serba tidak menentu seperti ini ya antisipasi seperti itu harus dipikirkan juga kan memang. Kita harus siap dan itulah kadang remaja kita yang masih labil tidak siap dengan perubahan karena ada situasi. Jadi tidak bisa menerima hal itu. Itu yang kadang membuat ribut dan membuat masalah di desa. Ya, pertanyaan terakhir nih deh sebagai seorang ketua Pesikian Manggala Pesikian, pandangan Billy sebagai seorang pemimpin itu seperti apa sih? Pemimpin itu harusnya seperti apa? Oke, baik, terima kasih Ji. Jadi izin menanggapi. Jadi seorang pemimpin itu siap, izin diberikan. Jadi seorang pemimpin itu harus satu, punya integritas pastinya. Integritas, oke. Yang kedua punya kelebihan dari anggota yang dipimpin. Integritas itu berarti trikayo parisuda ya. Apa yang dipikirkan, dikatakan dan diperbuat itu harus pada satu jalur yang tepat. Tapi manusia kan tidak ada yang sempurna, Ji. Pasti ada aja kelemahannya seperti itu. Nah, dan setiap kekurangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin pasti ada kelebihannya seperti itu, Ji. Ya. Bagaimana sekarang dia menutupi kekurangannya itu dengan kelebihannya ya, itu. Betul. Jadi pemimpin harus memiliki kelebihan. Ya, kelebihan. Ya. Nggak bisa menjadi seorang pemimpin karena kelebihan itu yang akan mendorong terjadinya kepercayaan. Ya, betul. Meskipun tidak dia yang terbaik kan gitu ya. Betul. Jadi anggap seperti pemilihan ketika ada Paruman Alitan Yowane. Kemarin tiang sebagai kalian seketrune statusnya mewakili desa adat. Kita melakukan paruman di Bile, pemilihan niki ampun pembentukan Pasikian Yowane. Secara tidak sengaja mungkin karena pengalaman dalam artian saya bekerja di SMA Negeri Bali Mandara, banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini saya terapkan di luar, ternyata berefek baik dengan mungkin menggerakkan teman-teman di sana. Oh, ini Billy cocok nih kita pakai sebagai Manggala. Satu mungkin bicaranya juga nggak terlalu ngaco, dua dari pemikiran ide-idenya juga masuk seperti itu, Ji. Makanya secara aklamasi yang ditunjuk waktu itu. Ya, itu berarti integritas, kelebihannya tadi ada kelebihan lah. Meskipun bukan yang terbaik tetapi ada kelebihan yang akan membangun kepercayaan
Dan kemudian dari kepercayaan itu dia bisa menggerakkan orang-orang terbaik di bawahnya sehingga semua bergerak untuk tujuan organisasi yang dipimpin. Oke, terakhir nih pesan kepada Yohane, remaja-remaja Bali dan mungkin remaja secara umum dari seorang Debili apa sih? Baik, jadi Tiang sebagai Manggala Alitan Yohane MDA Kecamatan Kubu Tambahan mungkin memberikan pesan kepada seluruh Yohane di Bali, khususnya di Kecamatan Kubu Tambahan, mari sama-sama membangun desa adatnya masing-masing. Karena kalau bukan kita yang ikut membangun, siapa lagi? Karena ketika kita nanti tumbuh menjadi lebih tua atau memasuki masa menikah, kita akan langsung terjun sebagai masyarakat atau kerama desanya. Kalau bukan dari sekarang kita belajar, kapan lagi? Nah, sambil sekolah, sambil juga belajar bermasyarakat. Seperti itu. Merantau boleh, terbang setinggi-tingginya, tapi jangan lupa untuk kembali ke sarang. Ya, betul. Oke, terima kasih Debili. Jadi demikianlah obrolan kita hari ini dengan seorang Manggala Alitan Pasikian Yohane Kecamatan Kubu Tambahan, Debili Yarta, Hindu Nevia Bela Sunda. Panjang sekali ya, Debili, tentang bagaimana remaja Bali saat ini. Jadi dari obrolan ini kita yakin ada hal yang bisa kita petik bersama sebagai orang Bali, sebagai remaja Bali dan sebagai remaja secara umum juga. Dan kita percaya segala sesuatu adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Hari ini bersama Debili kita sudah belajar di private class.